Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita dapat bersama-sama beribadah di perayaan kebangkitan Tuhan, dan kiranya kebangkitan Kristus juga menjadi bagian dari kebangkitan Bapak, Ibu, dan Saudara semua di dalam kita berjalan dan menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Pagi ini saya ajak saudara untuk memperhatikan Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan tema firman Tuhan pagi ini, berjalanlah terus, Allah sudah bangun. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu Kebangkitan ini, saya ajak saudara untuk merefleksikan arti kebangkitan Kristus bagi perjalanan iman kita, dan bagaimana kita menata hidup kita agar pengalaman kebangkitan Kristus juga menjadi pengalaman saudara dan saya. Dan hari ini kita akan melihat narasi kebangkitan yang disampaikan oleh catatan Injil Markus. Saudara, di dalam catatan Injil Markus ini, dan mungkin juga beberapa Injil yang lain, saudara akan melihat bagaimana peran beberapa perempuan di sekitar minggu pagi kebangkitan atau hari pertama kebangkitan itu. Peristiwa kebangkitan itu pertama kali dilihat oleh beberapa orang perempuan yang di dalam narasi Injil Markus ini sudah mengikuti Yesus sebelum Yesus dikuburkan. Jadi kalau saudara melihat mengapa kok perempuan ini bisa datang ke kubur Yesus, karena Maria Magdalena, Maria ibu Yoses, sudah melihat di mana Yesus dibaringkan
ketika Yusuf dari Arimatea itu meminta kepada Pilatus untuk membaringkannya. Jadi setelah Sabat lewat, jadi Yesus mati menjelang Sabat, perayaan Paskah orang Yahudi, dan setelah Sabat orang Yahudi lewat, maka Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Disitulah kemudian kita melihat setting dari cerita kebangkitan itu. Dan pagi ini kita akan lihat bersama-sama apa sebenarnya yang Markus ingin sampaikan dan pesan apa yang dapat kita lihat bagi kita di dalam narasi kebangkitan yang disampaikan oleh Injil Markus ini. Saudara, yang pertama saudara kita perhatikan dari cerita yang disampaikan Markus, kita menemukan sebuah situasi keadaan yang dialami oleh para perempuan itu untuk kemudian melihat Yesus. Tetapi justru di dalamnya kita melihat bagaimana pada akhirnya perempuan-perempuan itu yang awalnya tidak memahami situasi kebangkitan, pada akhirnya dapat melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa kebangkitan Yesus melalui terbukanya pintu kubur, dan mereka melihat bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di sana, melainkan kesaksian dari seorang yang disebut muda itu. Di dalam catatan Injil Markus itu mereka melihat, dan mungkin ini malaikat yang telah hadir dan kemudian menyatakan kepada mereka Kristus telah bangkit. Hal pertama yang kita dapat tarik dari narasi ini, bahwa pengalaman kebangkitan Yesus itu yang disaksikan oleh perempuan-perempuan ini telah menyadarkan tentang ketidakmampuan manusia dan sekaligus menyadarkan kebutuhan manusia kepada karya Allah. Kehadiran perempuan-perempuan di sekitar kubur Yesus pada Minggu pagi itu adalah sebuah bentuk dari usaha mereka untuk meminyaki mayat Yesus. Mereka membeli rempah-rempah pagi-pagi dan kemudian mereka ingin merawat mayat Yesus. Mereka datang untuk melihat mayat Yesus. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan bangkit. Saudara, dari sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan ini sebenarnya juga menjadi sebuah fenomena dari kemanusiaan kita, bahwa kita sebagai manusia terkadang sulit untuk menangkap maksud dan karya Allah di dalam hidup kita. Sama seperti perempuan-perempuan. Mereka tidak datang ke situ untuk melihat peristiwa kebangkitan, tapi mereka datang di situ karena ingin meminyaki Yesus. Yang ada dalam pikirannya Yesus yang mati. Saudara, kemanusiaan kita kadang-kadang juga sulit sekali untuk menangkap maksud dan karya Allah yang sebenarnya Tuhan sudah ingin sampaikan kepada kita dan sudah Tuhan nyatakan lewat firman-Nya bagi kita. Ketidakmampuan itu seringkali disebabkan karena hati dan pikiran kita sering tersandra. Saya pakai istilah ini. Sering tersandra oleh kenyataan hidup dan realitas yang ada di depan mata kita.
sebagai manusia. Realitas kenyataan inilah yang kemudian membuat kita itu kadang-kadang tidak bisa memahami karya. Kalau kita melihat dari kisah perempuan-perempuan ini, mereka hanya melihat Yesus sebagai korban dari arogansi kekuasaan Roma, dari arogansi kekuasaan pemimpin-pemimpin agama yang telah mati. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia yang mati dan terbelenggu oleh kubur. Perempuan-perempuan ini datang untuk melihat Yesus yang tidak dapat lagi memiliki keberdayaan. Mereka hanya datang karena mereka menghormati dan mencintai Yesus, dan mereka ingin meminyaki Yesus, ingin memberikan rempah, ingin merawat mayat Yesus. Saudara, di sini kita melihat bahwa perempuan-perempuan dan mungkin juga murid-murid Yesus di dalam kisah Injil-Injil yang lain tidak mampu mengingat, tidak dapat menangkap, tidak dapat memahami bahwa Yesus sudah menubuatkan peristiwa kebangkitannya. Kalau di dalam catatan Injil Markus ini kita melihat bahwa Yesus sudah berkali-kali menyampaikan nubuatan tentang kebangkitannya. Di dalam Markus 8 ayat 31 misalnya dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Narator di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sudah menunjukkan bahwa peristiwa itu sesuatu yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Dalam pasal 9 ayat 9 juga dikatakan, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang. Dalam pasal 9 ayat 31 juga dikatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Dan terakhir di pasal 14 ayat 28, di situ diungkapkan akan tetapi sesudah aku bangkit, Yesus sendiri yang berbicara kepada kita, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tapi tidak ada satu pesan pun yang ditangkap oleh perempuan-perempuan yang mengikut Yesus, juga oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak dapat menangkap realitas kebangkitan Yesus karena yang ada di depan mata mereka adalah Yesus itu mati. Mereka tidak bisa mengingat janji kebangkitan itu karena yang mereka lihat Yesus menderita, Yesus tak berdaya, Yesus lemah, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, berapa banyak kali di dalam hidup kita ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam situasi, keadaan yang begitu berat, keadaan yang membuat kita merasa cemas, keadaan yang membuat kita merasa khawatir, keadaan yang seakan-akan menempatkan kita ada di dalam sebuah situasi di ujung tanduk, kita tidak dapat lagi mengingat janji penyertaan Allah dalam hidup kita. Yang kita lihat hanya ketakutan, yang kita lihat hanya kecemasan, yang kita lihat hanya ketidakberdayaan, yang kita lihat hanyalah ketidakmampuan. Segenap janji Allah, firman Allah yang kita dengar setiap minggu, kalau setiap minggu datang, atau yang kita baca setiap hari, kalau setiap hari baca Alkitab, kadang-kadang juga hilang, tidak menjadi rema di dalam diri kita. Firman itu tidak hidup di dalam diri kita. Firman itu seakan-akan mandul
tidak dapat berbicara, tidak menyampaikan sesuatu, tidak berkata-kata sesuatu, tidak hidup di dalam diri kita untuk mengingatkan kita tentang karya Allah, tentang firman Allah, tentang janji Tuhan bagi saudara dan saya. Karena semua sudah tertutupi oleh bayangan-bayangan ketakutan, kecemasan yang ada di dalam diri kita. Ini manusia kita. Betapa pikiran kita, hati kita, mata kita mudah sekali ditutupi oleh kenyataan di depan kita. Sehingga apa yang sebenarnya sudah difirmankan Tuhan, sudah dijanjikan Tuhan, sudah disabdakan Tuhan, tidak memberikan kemampuan untuk kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Saudara, perempuan ini mengingatkan hati bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak memiliki kemampuan. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus, ketika mereka melihat Yesus yang bangkit, ketika mereka melihat kubur yang kosong, ketika mereka melihat pintu yang besar itu sudah terguling, mereka sadar. Dan apa yang mereka sadari? Yesus bangkit. Yang mereka sadari bahwa, oh ya, Yesus kan sudah mengatakan itu kepada kita. Mereka sadar, mereka melihat bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Yesus tidak bisa ditawan oleh kubur. Dia telah bangkit, dia telah hidup. Malaikat yang mukanya seperti orang muda itu berkata, ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ia telah dibangkitkan oleh Allah. Saudara, peristiwa kebangkitan itu dengan tepat mengungkapkan dan menyadarkan ketidakberdayaan manusia, ketidakmampuan manusia untuk memahami karya Allah. Dan karena itu kita butuh intervensi Allah untuk mengingatkan kita. Kita butuh karya Allah untuk terus membawa kita ini sadar akan fakta dari kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Bahwa Kristus tidak akan dapat dikalahkan oleh kematian. Itu fakta yang sebenarnya ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan. Dan melalui karya Allah membangkitkan Yesus Kristus, mereka sadar akan fakta yang sesungguhnya. Saudara, kita perlu untuk juga melihat realitas Allah yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Bahwa di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang saudara hadapi, saudara jalani hari-hari, ada realitas lain yang mungkin perlu untuk saudara perhatikan. Ada kenyataan lain yang saudara perlu rasakan, yang kita tahu datang dari karya Allah di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Bahwa apa yang kita lihat dan apa yang dapat kita cerap dengan mata dan indera kita, tidak selama-lamanya itulah sebuah kenyataan. Ada realitas lain yang mungkin tidak bisa kita tangkap hanya dengan kacamata kemanusiaan kita ini. Yang kita tidak bisa tangkap hanya dengan mata jasmani ini. Yang kita tidak bisa tangkap hanya dengan pikiran manusia ini. Pikiran manusianya Yesus mati. Pikiran manusianya Yesus lemah. Pikiran manusianya Yesus dikubur. Pikiran manusianya saya harus merawat mayat Yesus. Tapi ada realitas lain yang sebenarnya sudah Yesus katakan, bagaimana dia akan dibangkitkan. Ada realitas lain yang perlu sebenarnya diingat oleh para perempuan, bahwa Allah akan membangkitkan. Pada saatnya Yesus akan bangkit. Dan saya juga ingin sampaikan kepada saudara pagi hari ini, ada realitas lain dari setiap pengalaman yang engkau lihat, yang engkau hadapi. Bukan hanya sekedar realitas di mana banyaknya pergumulan dan persoalan yang saudara hadapi, tapi persoalan karya kebangkitan Allah di dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Itu juga adalah sebuah realitas yang perlu kita perhatikan, bahwa firman-Nya berjanji untuk menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Itu juga sebuah kenyataan yang perlu kita pegang,
yang perlu kita ingat, yang perlu kita simpan dalam hati kita, di dalam cara kita menghadapi kehidupan. Itu juga perlu diingat. Dan Tuhan pakai karya kebangkitan Yesus untuk ini. Allah tahu kebutuhan kamu. Melalui peristiwa kebangkitan, mereka sadar. Di sini kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk terus memimpin dari setiap pengalaman-pengalaman kehidupan. Dan saya percaya Tuhan yang mengasihi saudara akan menunjukkan hal itu untuk menyadarkan kita di saat kita sudah mulai tidak sadar, di saat kita sudah mulai tidak paham, di saat kita sudah mulai terkuasai oleh situasi, di saat kita sudah mulai terhipnotis oleh kenyataan-kenyataan hidup yang berat ini, di saat kita mulai tidak berdaya oleh kenyataan-kenyataan hidup yang tidak mudah ini, kita diingatkan oleh kuasa Allah di dalam hidup kita. Kita diingatkan oleh karya Allah di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Kita memang kadang-kadang tidak bisa menolong diri kita sendiri karena faktor-faktor tadi, keterbatasan, ketidakmampuan. Kita membutuhkan karya Tuhan. Dan karya Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang mencintai tidak akan selama-lamanya membiarkan saudara menghadapi kenyataan itu. Ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau tinggalkan aku? Di dalam peristiwa kebangkitan, Tuhan menyatakan, dia tidak akan meninggalkan. Tuhan membangkitkan Kristus. Dan Tuhan yang sama yang telah membangkitkan Kristus juga adalah Tuhan yang juga akan berkarya membangkitkan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjalani perjalanan hidup yang memang tidak mudah. Jadi hal pertama yang saudara kita dapat renungkan dari peristiwa kebangkitan Yesus dalam catatan Injil Markus adalah bahwa pengalaman kebangkitan Yesus telah menyadarkan ketidakmampuan kita sebagai manusia dan sekaligus menyadarkan kita akan kebutuhan kita pada karya dan intervensi. Makanya selalulah berdoa, mintalah pimpinan Tuhan, mintalah karya Tuhan menuntun saya, karena saya bisa lemah, karena saya bisa tak berdaya, karena saya bisa lupa, karena saya kadang-kadang bisa terkuasai oleh keadaan yang membuat kita lupa, yang membuat kita tak berdaya, yang membuat batin kita lemah. Mintalah kekuatan itu. Yesus juga berdoa kepada Bapa. Dan di dalam Injil Lukas dikatakan, ketika di Taman Getsemani ia berdoa, maka Allah mengutus malaikatnya untuk menguatkan Yesus, sehingga dia mampu menghadapi tantangan. Perempuan-perempuan ini bersyukur juga melihat karya Allah di dalam dirinya, sehingga mereka menjadi saksi-saksi pertama kebangkitan. Mereka yang lemah, mereka yang tak berdaya, namun masih memiliki cinta kepada Kristus. Mereka lah yang memiliki saksi, mereka lah yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Yang kedua, saudara, dari catatan Injil Markus ini kita belajar bahwa peristiwa kebangkitan menyadarkan kita tentang pentingnya seorang manusia itu untuk memiliki sebuah tekad, kemauan untuk membuka hati, dan terus belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Walaupun semua hal tadi itu tidak menghapus, tidak menafikan berbagai tanda tanya dan ketidakmengertian saudara tentang hidup. Karena setiap tekad, kemauan akan menolong kita untuk melihat bahwa Allah itu sebenarnya hadir dan berkarya di dalam hidup kita. Saudara, peristiwa kebangkitan yang dicatat oleh Injil Markus menunjukkan bagaimana perempuan-perempuan itu dengan cintanya datang ke kubur Yesus.
Mereka sangat mengasihi, tidak hanya pada waktu hidupnya, tapi juga sampai pada masa matinya mereka mengasihi. Mereka bukan orang-orang yang cuma butuh berkatnya. Mereka bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan karena dapat berkat dari Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam sekali. Cintanya inilah yang kemudian membuat para perempuan-perempuan ini datang kepada Yesus. Tetapi saudara, di dalam perjalanannya mereka mengalami keraguan. Mereka tahu kubur Yesus itu seperti apa. Mereka tahu di depan kubur itu ada batu yang sangat besar. Diceritakan oleh Injil Markus. Lalu mereka bertiga mulai berkata-kata di dalam perjalanan itu, tapi siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Kita bertiga pun tidak kuat. Siapa yang mau menggulingkan batu itu bagi kita? Saudara, di tengah perjalanan itu timbul keraguan. Di tengah perjalanan itu timbul pertanyaan. Di dalam perjalanan itu timbul ketidakmengertian. Di dalam perjalanan itu timbul banyak persoalan. Saudara, banyak orang di dalam hidup ini, di dalam hidup melayani Tuhan, di dalam pengiringannya kepada Tuhan, kadang-kadang di dalam perjalanannya itu mereka mengalami kegamangan. Pertanyaan, katanya hidup Tuhan itu hidup yang diberkati dan diselamatkan. Tapi kok hidup di dalam Tuhan nyesek amat sih? Hidup di dalam Tuhan kok sulit banget sih? Ada salah satu orang yang bersaksi ketika dia bertemu dengan kliennya. Lalu kemudian kliennya itu bersaksi tentang pengalaman hidup. Bagaimana dia menjadi anak Tuhan. Dia berkata, dulu sebelum kenal Tuhan, aku kaya. Dulu sebelum aku kenal Tuhan, uangku banyak. Apa-apa mudah. Tapi setelah saya percaya dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, kok aku gak punya uang? Kok aku jadi kere? Tuhan Yesus, mengapa setelah saya melayani kok aku jadi kere? Nah, katanya engkau kaya. Ada pertanyaan begitu. Dan banyak orang kadang-kadang di dalam hidup pelayanannya ada di dalam sebuah titik-titik persimpangan kehidupan yang membuat dia mengalami kebingungan, sama seperti perempuan-perempuan ini yang berjalan mengikuti hati mereka untuk pergi ke makam Yesus, punya niat untuk merawat, tapi di perjalanan mereka bingung. Di tengah perjalanan mereka bercerita. Di dalam perjalanan mereka saling menyampaikan kebingungan dan kekhawatiran. Siapa nanti yang akan menggulingkan batu itu? Batu itu besar sekali. Nah, banyak orang ketika mengalami kebingungan dan kegamangan di dalam perjalanan kehidupannya bertumbuh, ketika kekhawatiran, ketika kegamangan, ketika kebingungan, ketika macam-macam persoalan datang, orang mengambil sikap untuk menyerah pada situasi. Dan tidak banyak juga yang kemudian mengambil jalan balik. Ya udahlah, terlalu berat, balik aja yuk. Seperti yang kemarin, udahlah, gak usah lagi ikut Tuhan. Kenapa? Terlalu sulit, gak seperti yang diharapkan. Udahlah, kita balik aja. Banyak yang tidak siap menghadapi kenyataan hidup bersama. Banyak orang yang juga mundur, tidak siap menghadapi tantangan di dalam kehidupan kekristenan. Banyak orang yang tidak siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam segala suka dukanya. Tapi saudara, apa yang saudara lihat di dalam kesaksian yang disampaikan oleh Injil Markus ini? Ketika mereka ada di dalam kebingungan, ketika mereka ada di dalam pertanyaan-pertanyaan, ketika mereka
ada di dalam sebuah kegamangan dan kekhawatiran, mereka terus berjalan. Mereka terus berjalan. Mereka terus berjalan mendekati makam. Walaupun mereka bingung, walaupun mereka bertanya, walaupun mereka khawatir, tapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap jalan aja. Mereka tetap jalan aja. Saudara, ini situasi yang saya kira konkret dan sangat mewakili kehidupan kemanusiaan kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang percaya kepada Tuhan yang kemudian tidak pernah mempertanyakan situasi-situasi dalam hidupnya. Karena berbagai anomali atau berbagai situasi yang mungkin dianggap sebagai keadaan yang tidak seperti yang diharapkan dan dipikirkan. Atau ada saudara yang tidak pernah bertanya tentang kebingungan-kebingungan hidup yang saudara hadapi. Saya kira kita sebagai orang percaya sering berada dalam kebingungan. Kenapa Tuhan sudah setia-setia melayani kok kayak gini? Kenapa Tuhan saya sudah berdoa kok saya menghadapi nasib apes kayak begini? Kenapa Tuhan saya mau melayani kok saya justru menghadapi pengalaman buruk seperti ini? Kenapa Tuhan saya mau melayani kok saya justru mengalami kenyataan yang seperti ini? Banyak pertanyaan. Karena situasi yang tiba-tiba terjadi dalam diri kita yang membuat kita bingung. Dan banyak orang yang kemudian undur dari Tuhan hanya karena itu. Tapi kita belajar dari contoh ini. Di tengah kebingungan, di tengah pertanyaan yang membuat mereka seharusnya bisa menarik diri untuk mundur, kembali saja. Karena mereka sadar batu itu terlalu besar, batu itu tidak bisa kita gulingkan, batu itu sangat besar, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Perempuan-perempuan itu tetap maju, tetap jalan. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka mungkin punya iman yang besar, bersama Yesus melakukan perkara besar. Mereka bertanya loh saudara, sambil berjalan mereka, gimana ya? Mereka tetap berjalan. Takut nggak? Tetap mereka berjalan. Khawatir nggak? Mereka tetap berjalan. Pengalaman kebangkitan hanya ada di dalam diri, akan dialami oleh banyak orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, walaupun di dalam dia belajar mengasihi Tuhan, itu tidak menafikan bahwa tantangan, keraguan, kekhawatiran masih menyertai perjalanan hidup mereka. Masih banyak tanda tanya. Tetapi Alkitab katakan, berjalanlah terus. Saudara khawatir hari ini? Saudara bimbang? Saudara mengalami kegamangan? Berjalanlah terus. Jangan berhenti. Jangan putar balik. Hanya karena kita belum tahu. Hanya karena kita belum memahami. Hanya karena kita masih dipusingkan oleh berbagai pertanyaan. Jalanlah terus. Jangan menyerah. Jangan balik-balik oleh kenyataan situasi yang saudara hadapi. Alkitab, narasi perempuan-perempuan di peristiwa kebangkitan Yesus mengajar kita, berjalanlah terus. Janganlah engkau dikalahkan oleh ketakutan dan kecemasan. Perempuan ini berjalan terus. Mereka bertanya, mereka bingung, mereka mungkin juga khawatir. Tetapi ketika mereka berjalan terus, mereka mendekati kubur itu. Di situ mereka melihat karya Tuhan yang besar. Batu yang mereka pikir akan menghalangi mereka, batu yang mereka pikir akan menghalangi niat mereka, batu yang mereka pikir akan membuat mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus, batu itu sudah terguling oleh kuasa kebangkitan Kristus. Dan mereka melihat apa yang selama ini mereka takutkan, mereka cemaskan, mereka khawatirkan, tidak terjadi dalam diri mereka. Karena Kristus sudah bangkit. Kalau saja mereka tidak berjalan, mereka tidak akan pernah melihat kuasa kebangkitan.
Kalau saja mereka tidak punya tekad untuk terus berjalan, mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan yang luar biasa dalam hidup mereka. Kalau saja mereka tidak punya kecintaan untuk terus membangun niat mereka, mereka tidak akan melihat bahwa Kristus sebenarnya sudah bangkit. Saudara, yang kita butuhkan hari ini adalah tekad, kemauan untuk memberi hati, kemauan untuk belajar. Walaupun pertanyaannya masih seliweran di kepala kita ini tentang kenapa Tuhan, mengapa begini Tuhan, kok harus begitu Tuhan. Biarlah pertanyaan-pertanyaan itu ada sebagai sebuah proses kehidupan manusia kita yang bisa berpikir. Kan pasti kita bertanya, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan, kenapa harus ini Tuhan, kenapa harus melewati ini Tuhan. Tapi jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan itu membuat saudara mundur. Jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan itu membuat saudara mengambil langkah balik. Tapi ketika pertanyaan-pertanyaan, tetaplah berjalan. Tetaplah berjalan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Apa yang selama ini engkau takutkan mungkin, apa yang mungkin selama ini engkau cemas, itu tidak akan pernah dapat menghentikan langkah saudara. Kalau saudara punya tekad, punya kecintaan pada Yesus. Sebaliknya, ketika engkau tetap berjalan, engkau melihat sebuah mujizat besar yang Tuhan kerjakan. Ketakutan bisa mengganggu kehidupan, kecemasan bisa mempengaruhi seluruh hidup kita. Tetapi karya Allah tidak dapat dirusak oleh berbagai kecemasan dan ketakutan. Yang perlu kau sikapi adalah memiliki tekad untuk terus berjalan, untuk terus menghidup. Walaupun masih banyak tanda tanya, masih banyak kebingungan, masih banyak persoalan yang ada di dalam dirimu, tetaplah berjalan, tetaplah melangkah. Narasi itu tujuh. Ketika mereka semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, mereka melihat batu kubur itu sudah terguling. Haleluya. Saudara, berjalanlah terus. Berjalanlah terus. Yesus sudah bangkit. Saudara akan melihat apa yang Tuhan buat dalam hidupmu masing-masing. Jangan menyerah. Jangan mengambil langkah mundur. Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Arti kebangkitan sejati adalah ketika kita mau terus berangkat. Orang yang bangkit itu berarti dia terus bergerak. Dia tidak tinggal di dalam kematian. Arti kebangkitan itu adalah ketika kita terus bergerak, ketika kita mau terus berubah, ketika kita mau mengalahkan kekhawatiran dan kecemasan kita, dan ketika kita mau pikiran kita diperbaharui oleh Allah, sehingga kita sungguh-sungguh dibawa masuk untuk memahami kehendak Allah dan panggilan hidup. Arti kebangkitan. Yesus tidak lagi ada di sini, ia telah bangkit. Ia telah keluar. Ia telah bergerak. Dan saudara dipanggil juga untuk bergerak. Saudara dipanggil untuk terus bergerak. Saudara dipanggil untuk terus berjalan. Saudara dipanggil untuk terus berubah. Saudara dipanggil untuk terus diperbaharui. Kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Kristus akan membangkitkan saudara, memperbaharui, menolong kita untuk mengalami Tuhan, menolong kita untuk sungguh-sungguh memahami. Tapi syaratnya adalah kita mau terus berubah, kita mau terus bangkit bergerak, kita mau terus menatah diri kita. Jika Allah sudah membuka pintu masuk, dan pahamilah bahwa Yesus hidup, dia tidak ada lagi di sini. Malaikat itu berkata, dia tidak ada di sini karena dia hidup. Masuklah, lihatlah, supaya pikiranmu diperbaharui, hatimu diperbaharui, cara pandangmu diperbaharui. Dan itu terjadi ketika saudara punya tekad. Itu terjadi ketika saudara mau buka hati. Itu terjadi ketika saudara mau melihat lebih dekat. Berjalanlah terus.
Berjalanlah terus mendekat, terus mendekat. Dan saudara akan dibuat mengerti oleh Allah. Realitas Allah yang sesungguhnya. Realitas Allah yang sesungguhnya adalah bahwa Dia hidup. Dialah Allah yang hadir. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, Dia membangkitkan kita semua. Saudara, kita akan mengalami sebuah kegentaran yang menggairah. Orang yang menyaksikan dan melihat pengalaman kebangkitan di dalam hidup akan gentar. Tapi bukan kegentaran yang membuat kita seperti orang tak berdaya. Tapi kegentaran yang melahirkan kekaguman. Kegentaran yang melahirkan kegairahan yang mengubah hidup kita. Dan membawa kita untuk menghadirkan kesaksian hidup Kristus bagi dunia. Sama seperti yang kemudian dikatakan dalam narasi kebangkitan Injil Markus. Ketika perempuan itu melihat itu, mereka pada akhirnya menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dan kemudian Yesus melalui murid-muridnya memberitakan berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal dari timur ke barat. Ada sebuah kegentaran tetapi menggairah di dalam diri orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Saudara dan saya yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus akan mengalami sebuah kegairahan untuk menyatakan, untuk memberitakan berita kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan bagi dunia. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang membangkitkan kita semua. Berjalanlah terus, Yesus sudah bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.